Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin, para kiai, para asatidzah, para orang tua, para pengurus masjid, semua yang insyaallah senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya untuk mendapatkan keridhaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, kita masuk ke dalam pengajian kita kitab Bidayatul Hidayah dari Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kalau nggak salah halatul rabi'ah ya. Al-halatul rabi'ah, keadaan yang keempat, alla taqwiya ala dzalika fashtaghil bihajatika iktisaban ala nafsik aw ala iyalik wa qad salimal muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadika. Ya, kemarin telah kita bicarakan tentang kedudukan-kedudukan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, diajarkan kita untuk memberi atau mempelajari ilmu agama. Kalaupun tidak, maka kita diajarkan untuk menyibukkan diri untuk wirid, zikir. Kalaupun tidak, berkhidmat kepada ulama, berkhidmat kepada orang-orang yang saleh. Kalaupun itu tidak bisa kita lakukan, maka al-halatul rabi'ah yang keempat, alla taqwiya ala dzalik, engkau enggak bisa melakukan itu, fashtaghil bihajatika, maka sibukkanlah diri engkau untuk hajat-hajatmu, bekerja untuk dirimu dan untuk keluargamu. Jadi jangan sampai ini enggak, itu enggak, pengangguran. Jadi pengangguran ini juga enggak disenengin sama Allah. Ya Allah enggak seneng tuh kepada orang yang kerja agama enggak, atau kalau enggak dia jadi ahli ibadah, atau paling tidak dia berkhidmat kepada masjid ini misalnya, kepada musola, kepada umat. Ini kerjaan yang luar biasa. Kalaupun tidak, jangan jadi penganggur. Ada riwayat Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang-orang yang penganggur. Penganggur di sini artinya kalau dia udah nggak melakukan yang sebelum-sebelumnya, kemudian nggak ngapa-ngapain lagi, udah di rumah aja. Kalaupun misalnya nggak kerja, tapi dia ahli wirid, dia ahli zikir, dia ibadah benar-benar, itu termasuk usaha. Itu termasuk usaha. Ini versi kita nih. Jadi nggak ada tuh kalau dia lagi ibadah rajin, tawakalnya bagus sama Allah, ente kok nganggur? Enggak, dia nggak nganggur, dia lagi kerja sama Allah. Tapi memang benar, bukan sekedar alasan dan pelarian, enggak. Ada orang ibadah rajin luar biasa, ibadah takwanya sama Allah dibina dengan baik. Ditanya, kok kamu nggak kerja? Saya kerja. Apa? Usaha dong. Saya usaha. Apa usahanya? Usahanya takwa. Usahanya untuk mencapai takwa kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Tapi ini ada cara mainnya. Kalau udah orang yang ingin masuk seperti ini, ada cara mainnya. Paling tidak nih bayangannya misalnya, duduk dah di masjid setiap hari selawat misalnya 5.000 kali.
gitu misalnya 5.000 kali, 10.000 kali, emang nggak ngapa-ngapain. Kemudian Qurannya setiap hari misalnya berapa juz, gitu. Dengan hati yang bersih, manajemen hati bagus, beseter, nggak tanggung, nggak gitu sih. Ya, ada jalan keluarnya ada. Yang repot tanggung. Ya, dibilang ahli ibadah, ya segitu-gitu aja ibadahnya. Ya, dibilang kerja emang nggak kerja. Nah, jangan tanggung kalau begitu. Kalau kita bukan ahlinya, nggak bisa ahli ibadah. Ya benar-benar sholat duhanya rajin, bahkan sampai ya 8 rakaat misalnya atau 10 rakaat. Ya gobliyah, ba'diyahnya, sholat hajatnya, ya sholat witir dan lain-lainnya dah. Udah walhasil memang benar ahli ibadah, ya ahli ibadah sekalian. Nah ini biasanya yang kayak gitu tuh cepet tuh, masya Allah tuh. Ya asal di manajemen hatinya bagus, bersih, baik, sabar, tabah kepada Allah. Ya, biasanya kayak gitu dijalanin tawanan aja, ntar orang banyak minta air dan dia biasanya. Biasanya kayak begitu ya. Tapi memang itu jalur untuk dekat sama Allah, jalur itu. Nah kalau kita nggak bisa seperti itu, maka ada lagi jalur yang lain, yaitu kerja. Kerja yang penting halal, cari yang halal. Dan kerja ini ikhtiar. Kalau rezeki ini Allah yang sudah tentukan. Rezeki Allah yang sudah tentukan, itu yang perlu kita pahami di dalam cara kerja kita. Jadi nggak stres. Wah, udah mau teken kontrak, lah banyak sih, cuman teken kontrak 10 miliar misalnya, ya kan? Udah begini, udah usaha, udah rapi semuanya, tender udah di tangan, apa semuanya udah tinggal 95%, 90%, 99%, gagal. Bisa gak? Bisa. Selain memang kita kontrol ada apa, tapi juga jangan yang kita lupakan, tidak akan terjadi sesuatu kecuali itu adalah kehendak Allah. Baik sangkanya kita kepada Allah, ini yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Karena kita nggak tahu rahasia itu di balik itu apa. Baik sangka kepada Allah. Ya. Kontrol nggak apa-apa, tapi jangan sampai membabi buta, semuanya disalahin. Ente sih sebabnya, ente sebabnya. Sampai pulang ke rumah, anak nyambut orang tua girang, ayah ini nih ganggu aja, wah semuanya jadi salah. Ya nggak perlu, semuanya Allah udah yang ngatur, tawakal kepada Allah Subhanahu. Subhanallah Rabbi ya. Nah ini juga pun dengan kita melakukan seperti ini adalah ya jihad, ini adalah pahala, ya pahala ini. Mencari nafkah. Ya, buat keluarga ini ini adalah pahala. Dan ini wajib. Kalau pahala wajib beda juga. Makanya disinilah kita diajarkan untuk niat yang salehah. Kerjaan banyak kerjaan, tapi kalau kita niatkan, ya Rob, aku kerja ini untuk memberikan nafkah kepada keluarga, maka itu pahalanya beda dengan orang yang kerja aja. Beda, pahalanya beda. Seandainya pun kejadian apa-apa di jalan dengan dia niat seperti itu berarti dia meninggal dalam keadaan ibadah.
Kemudian waqad salimal muslimuna minka, ya. Wa aminu min lisanik, ya, dan orang-orang Islam ya selamat dari keburukanmu dan dari lisanmu, wa yadika, dan dari tanganmu. Artinya kerja dah, terus mulut nggak usah usil, komentar sono komentar sini, mentang-mentang sih udah kerja banyak duitnya. Kalau udah banyak duitnya udah deh ngasih orang sambil maki-maki, jangan juga ya, karena itu modal terakhir. Kita nggak bisa jadi ahli ulama, nggak bisa jadi ahli ibadah, nggak bisa berkhidmah, ya paling enggak lah kita sokong misalnya. Udah, itu modal kita. Mudah-mudahan Allah terima, kan gitu. Ya, jadi manajemen hati itu penting juga. Karena kan orang kalau udah punya duit, maaf nih, ya, itu ada gejolaknya. Ada gejolak. Dulu kalau jalan nunduk baik, masya Allah. Depan orang baik, nunduk. Begitu dapat warisan 10 miliar, jalannya beda, udah gagah beda. Ya, itu ada tughyanul mal namanya. Ada gejolak ketika dia memiliki harta. Nah, ini yang perlu di manage hati. Ya. Bagaimana caranya? Ketika kita melakukan kebaikan, entah itu sedekah, entah itu sumbangan, tapi hati tetap, ya Rob, aku nggak bisa apa-apa. Ini semua rezeki dari Engkau, Engkau yang memberi aku, Engkau yang mengizinkan aku untuk menggerakkan tangan, Engkau yang masih mempercayai aku, Engkau berikan aku untuk aku berikan kepada yang lain. Kalau tidak, maka aku bisa dialihkan kepada yang lain. Kerjaan yang aku kerjakan dengan mudah Engkau gantikan untuk orang lain. Tetap manajemen hati indah. Ya. Nah, ini dia. Orang muslim jadi selamat. Kalau hatinya bagus, manajemen hati, selamat orang muslim dari kita. Ya, dari lisan, dari tangan-tangan kita. Wasalimalaka dinuk, dan agama engkau selamat. Idlam tertakib maksiatan, ya, karena engkau tidak melakukan kemaksiatan. Ya, jadi kerjaan juga jangan main tabrak aja. Tanya, ini kita kerja begini, agama kita selamat gak? Pribadi kita ini, keagamaan di dalam pribadi kita selamat apa enggak? Oh, ikut proyek sana sini, ya, tapi begitu dah duitnya kecampur terus yang subhat-subhat. Ya, dunia efeknya yang kita khawatirkan. Kita kasih makan kepada anak, bini, keluarga, itu anak bangor banget, dibilanginya susah banget, hatinya ketutup. Kenapa? Orang tuanya. Apalagi kalau istri lagi hamil, waduh, itu jaga benar-benar dah tuh makanan, benar-benar dijaga itu. Karena pengaruh besar itu. Kalau udah makannya subhat, apalagi udah haram dia tahu, oh udah. Sampai katanya itu setan itu yang mengganggu manusia. Kalau dia lihat ada orang yang ibadahnya bagus, sedekahnya bagus, rajin, ibadahnya luar biasa, itu setan rapat. Gimana nih fulan? Tambah baik nih anak, tambah bagus ini orang. Coba
lihat dulu biodatanya, lihat makanannya gimana makanannya. Oh makanannya banyak yang haram. Ah udah biarin aja. Kata setan, biarin aja dia ibadah. Tinggalin udah nggak usah digangguin, kan juga tinggalin sendiri tuh ibadah dari makanan yang haram. Tuh. Ya, berat ini, naudzubillah. Makanya nih gangguan-gangguan ini kita perlu hati-hati juga nih. Ya, duit, makanan-makanan yang haram jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Ya, nggak berkah. Ya ini mohon maaf nih, ini kan lagi mau musim-musim ini nih. Hati-hati nih, sogok menyogok nih. Ya, sogok menyogok hati-hati nih. Ya kalau kita punya jagoan terserah deh udah, pokoknya kita nggak usah melakukan sesuatu karena kita disogok, nggak, lillah. Lakukan aja lillah. Ya dengan lillah insya Allah jadi bagus semuanya. Wa ta'atul liman harama ya'kulu mithlu bina'i fawqa mawjin yuj'alu, kata Sahibul Zubat. Ya, ketaatan yang dibangun dari makanan yang haram itu seperti orang ngebangun di tengah lautan. Ngebangun, taruh deh di pesisir, bikin bata, baru naik 1 bata 2 bata, datang ombak, hancur lagi. Bangun lagi, datang lagi ombak, hancur lagi, nggak bener-bener, nggak bakal bisa-bisa. Ya subhanallah. Jadi penting juga. Nah itu omongan-omongan, oh yang haram aja susah, apalagi yang halal, tuh jauhin tuh. Jauhin itu. Nggak ada kata-kata yang seperti itu. Ya. Ini bumi Allah tebarkan masih banyak kebaikan. Ya gak? Masih banyak kebaikan-kebaikan. Yang halal banyak. Ya. Itu kadang-kadang itu motivasi orang-orang kapitalis itu. Orang-orang berpikir hanya duniawi, kapitalis begitu tuh. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada hambanya, nggak ada kerepotan buat hamba. Ya, yang halal Allah kasih. Ya. Tapi kita diajarin sama ulama, minta sama Allah, doa kita minta rizki, ya Allah marzuqna rizqan, ya la tu'adzibna alaih. Ya Allah, berikan hamba ini rezeki yang tidak ada azab setelahnya. Nah, itu dia. Kan kita nggak tahu nih masuk. Artinya setelah kita juga sudah berhati-hati, tapi kita juga nggak tahu. Minta sama Allah. Ada doa namanya doa rotab. Ya doa yang enak. Ya Allahumma inna nas'aluka sehatan fit taqwa. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan di dalam ketakwaan. Sehat tapi untuk takwa. Ya. Wa tulul umur. Wa tulul umuri fi husnil amal. Dan panjang umur di dalam amal yang baik. Wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih, dan rizki yang luas dan tidak ada azab di dalamnya. Minta rizki yang luas, minta sama Allah, ikhtiar kerja yang bagus, yang banyak terus. Semangat terus. Ya. Muslim kaya jadi orang kaya nggak apa-apa, yang penting ya nggak dijajah oleh kekayaannya. Yang penting dunianya itu di tangannya dia, bukan di hati. Ya.
Masya Allah, Masya Allah. Kan penting juga orang-orang baik, dermawan-dermawan kan penting juga buat gerakan-gerakan kebaikan. Tapi orang-orang yang dermawan, yang baik, yang hatinya juga enak, yang manajemen hatinya juga bagus, melihat ini kita sama-sama berjuang, kan enak kayak begitu. Ya, Masya Allah. Idlam tartakib ma'siyatan fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin. Maka dengan seperti itu engkau tidak melakukan maksiat dan engkau mendapatkan derajat daripada ashabul yamin, orang-orang yang golongan kanan. Ya. Kalau golongan kiri kan ketahuan tuh. Ya, naudzubillah, paling enggak lah jadi golongan orang ahli yamin. Orang yang golongan ahli yang kanan. In lam takun min ahli taraqi ila maqamati sabiqin fahadha aqalu darajati fi maqamati din. Kalaupun engkau tidak bisa untuk terus meningkat di dalam tingkatan-tingkatan orang-orang terdahulu, sabiqin, ya, orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah yang istimewa, yang luar biasa. Kalaupun nggak bisa, maka jangan sampai kurang daripada derajat yang seperti ini di dalam agama. Ya, derajat di dalam agama, orang nggak dapat kejahatan kita, selamat daripada kejahatan kita. Ya, kemudian kita hidup jalan. Ya. Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati'i syayatin. Ya. Adapun setelah ini, artinya di bawah ini, itu udah daripada orang-orang yang termasuk di dalam godaan syaitan. Wa dzalika bi an tashtaghala wal iyadu billahi bima yahdibu dinaka, yaitu dengan engkau menyibukkan diri, naudzubillah, dengan apa-apa yang bisa menghancurkan agamamu. Wa tu'zi 'abdan min ibadika ta'ala, engkau nyakitin hamba-hambanya Allah Ta'ala. Ya, nyakitin hamba-hamba Allah. Ya, nyinggung sana, nyinggung sini. Atau hati kita banyak dibisik-bisikin, ini begini nih orang, ini begini nih orang, ini begitu tuh orang, tuh bisikan hati itu. Ya, kalau bisikan lintasan sih enggak masalah. Yang penting jangan diohin. Ya, jangan diiyakan. Ya, namanya bisikan hati emang setan selalu ganggu. Tuh orang so tahu tuh. Tuh orang begini tuh. Mukanya enggak enak banget tuh. Ini terus dah. Bisikan hati ya memang setan maunya begitu. Tapi jangan diiyakan. Astagfirullah. Dia orang baik. Astagfirullah, doain. Apalagi kalau hati kita emang gak demen sama orang, tuh biasanya udah ngeliat tuh datang lagi tuh orang, begini lagi, udah deh, naudzubillah. Lawannya gimana kata Imam Ghazali? Doain. Untuk melawan tuh hati kita nggak seneng sama orang, tuh orang datang, kita doain, mudah-mudahan Allah kasih dia keberkahan, mudah-mudahan Allah bukakan keberkahan, Allah baikin dia, Allah maafkan dosanya, Allah angkat derajatnya. Terus itu hati tuh nanti terobati sendiri. Nanti setan kalau udah mau bisikin dia tuh orangnya, setan ngeri, ntar didoain lagi kata setan. Ya, subhanallah. Orang yang kayak model kayak tadi itu hatinya nggak benar, apa semuanya ganggu orang, fahadhi rutbatul halikin, maka inilah daripada tingkatan orang-orang yang celaka, yang binasa. Fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah, hati-hatilah engkau daripada tergolong dari tingkatan hal ini. Naudzubillah, ya. Jangan sampai kita nyakitin orang. Ya, nyakitin orang dengan komentar-komentarnya. Ya,
mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Ya, ini insyaallah banyak orang-orang baik di sini. Ya Rabb, dan berkahnya insyaallah berkahnya semuanya yang ada di sini Allah perbaikin diri kita, ya diri saya, diri kita semuanya Allah luruskan, Allah arahkan untuk senantiasa kita mencari keridhaannya dan mendapat bimbingan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang dapat saya sampaikan dalam pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah maafkan segalanya dan kekurangan-kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.